Dunia poster film adalah dunia saya. Itulah kata-kata yang saya ucapkan. Pada saat itu, setelah saya berkenalan dengan Engkok Lim, yaitu Kok Acan. Nama aslinya adalah Lim Pak Chan. Di Keramat Jati pada saat itu saya sebagai pedagang koran dan tukang semir sepatu juga, dan juga melukis juga. Dari beberapa pemilik toko di Keramat Jati itu rata-rata sudah pernah saya lukis. Ya, kurang lebih 30% lah. Nah, semuanya juga lebih banyak gratisan. Ya. Nah, ada untungnya akhirnya saya berkenalan dengan Ko Acan. Akhirnya saya sampailah di studio lukisnya, namanya Lim Studio. Nah, nama-nama Lim atau nama-nama seseorang yang pemilik poster film studionya selalu memakai nama pemiliknya, misalnya Shin Studio, Kamil Studio, Amika Studio, semuanya memakai nama dari pemiliknya. Karena di kantor film terkadang kala suka menyebut ini dari studio mana ya, seperti itu. Nah, awal saya masuk di dunia poster film adalah seperti Shaolin ya. Jadi walaupun saya sudah bisa melukis, tetapi beda sekali dengan dunia lukis poster film. Karena dunia lukis poster film ini dia punya tatanan warnanya pun juga beda seperti pelukis-pelukis fine art. Tarikan-tarikan kuasnya, kemudian penyinarannya itu teramat beda sekali. Karena dia harus punya warna-warna yang bright, warna-warna yang cemerlang. Karena apa? Nah, poster film itu dilihat bukan hanya sekedar jarak semeter 2 meter, tapi bisa 5 meter, 3 meter, bahkan sampai jarak yang sangat jauh. Harus warnanya yang kontras. Nah, pertama saya masuk di dunia lukis poster film itu satu, mantek kain. Mantek kain itu mantek layar posternya. Kemudian bantu-bantu cuci kuas. Nah, itu pekerjaan saya. Kemudian diajarin untuk menulis letter, ada letter judul ya, pemain itu saya tekuni itu. Karena saya punya obsesi, secara otomatis saya harus secepatnya harus mampu menyerap ilmu-ilmu di dalam mengerjakan poster film. Nah, sebelum saya bisa melukis poster film itu semua kegiatan dunia poster film itu di studionya Lim itu saya yang sangat vital sekali, yang mempersiapkan masalah dari kainnya, membeli cat, nganter poster ke gedung-gedung bioskop, ke kantor film gitu ya. Semuanya saya lakukan. Nah, bukan berarti itu hanya pekerjaan yang sia-sia. Ya saya sangat suka sekali. Karena saya di kantor film itu banyak sekali saya mengenal pelukis-pelukis yang kebetulan saya bertemu di kantor film, beberapa studio ya, pemilik studio gitu. Ada namanya dari Maya, Paku, Posta, Harry Studio, Urip, Jane, Kamil, bahkan ada beberapa nama yang memang cukup ngetop juga pada saat itu gitu. Suka ditanya, lu dari studio mana gitu kan. Nah, saya bilang saya dari Lim Studio. Ternyata Lim Studio itu juga termasuk pelukis handal, termasuk pelukis yang sangat dihormati. Wah, Lim ya, katanya gitu kan. Akhirnya saya minta alamatnya beliau, alamat dari yang nanya itu, ya akhirnya saya sesekali saya sempatkan untuk bermain di studionya. Nah, karena saya membawa nama Lim, secara otomatis dia juga menghargai. Biasanya itu kita hanya ngobrol sama tukang-tukang ya, ibaratnya tukang-tukang gambar gitu ya. Kalau ini langsung pemiliknya. Karena apa? Karena saya ini merasa orangnya si Lim Studio. Nah, saya senang sekali gitu kan. Pada saat itu saya sudah berpikir tuh,
berpikir tentang masa depan saya. Nah, inilah dunia saya bilang. Saya sekarang ini adalah kuliah. Nah, sekolah pada saat itu saya sudah menjalani SMP ya, kuliah SMP kelas 1. Nah, di Lim Studio tetap saya masih berlanjut, tetap masih jadi tukang lukis, tukang letter, belum sampai tukang lukis, ya. Karena di Lim sendiri sudah ada pelukisnya. Memang sangat sulit sekali kita untuk mencapai ke dunia lukis. Bukan berarti tidak bisa atau tidak bagus gitu ya, tapi tidak diberi kesempatan. Karena yang dibutuhkan adalah tukang letter, tukang antar poster film, tukang beli cat, tukang jahit poster film, jahit kainnya. Nah, jadi itu yang dibutuhkan. Jadi saya tuh nggak ada suatu ruang gerak untuk menjadi pelukis poster film. Nah, tapi bagi saya tidak apa-apa. Saya menimba pengalaman di situ. Saya juga sangat bersyukur karena saya sudah menemukan suatu kehidupan saya. Nah, saya pun juga putus sekolah. Akhirnya, putus sekolah itu saya bukan berarti badung, nggak mampu bayaran. Memang sih kalau untuk bayaran ya, memang saya suka tersendat-sendat. Akhirnya saya juga disekor. Disekor itu bukan karena bayaran saja, tapi karena waktu saya sekolah, saya ada di kantor film. Karena bagaimanapun saya sebagai tenaga yang sangat dibutuhkan sekali. Walaupun ada teman saya namanya Rusmin, panggilannya Umin, dia juga bantu-bantu saya juga.